Kasus perdata gugatan perbuatan melawan hukum terhadap lahan berstatus sertifikat milik warga Transmigrasi Swakarsa Mandiri Betikan Desa Jonggon Jaya dengan perusahaan modal asing PT Niaga Mas memasuki tahap sidang pemeriksaan setempat pada Jumat 17 Mei 2024. Sidang ini menghadirkan Hakim Pengadilan Tenggarong Arta Aryo Putranto didampingi panitera, para penggugat dan tergugat serta perwakilan agraria tata ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam pelaksanaannya, hakim bersama-sama melakukan pengecekan seluruh data pada objek sengketa di 5 titik lokasi yang dijadikan sampel dari 23 sertifikat tanah milik warga. Hakim Pengadilan Tenggarong Arta Aryo Putranto menjelaskan tujuan diadakannya sidang pemeriksaan setempat ini sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata yang berpengaruh pada kekuatan pembuktiannya. Sidang pemeriksaan setempat namanya. Setempat itu sidang pemeriksaan lokasi, apakah yang dalam surat gugatan itu memang benar adanya atau tidak. Kita hanya melihat aja. Untuk yang dihadirkan dalam kegiatan seperti itu biasanya yang dihadirkan ini pihak-pihak yang berkaitan gitu, dari surat gugatan tersebut. Kalau untuk dari pengadilan sendiri itu yang dihadirkan lengkap semua atau bagaimana? Ya, lengkap. Majelis dapat panitera pengganti. Kalau kelengkapan dokumen itu hak penggugat, itu namanya pembuktian dalam bukti surat. Dipersilakan saja untuk mengajukan bukti surat 1 atau seberapa banyak, 10, 100. Kami tidak pernah menyuruh, itu hak penggugat. Mau tidak mengajukan bukti itu tidak apa-apa, kami sifatnya pasif. Sementara salah seorang perwakilan warga, Adi Irawan, bersama kuasa hukumnya menceritakan kronologis dugaan penyerobotan lahan milik warga yang sudah terjadi sejak tahun 2015 lalu namun belum memperoleh kejelasan. Dirinya berharap agar permasalahan ini dapat diselesaikan oleh pihak perusahaan dan lebih transparan terhadap warga setempat. Bahwa lahan itu di luar HGU-nya PT Niaga Mas Gemilang, jauh sekali di luar, karena SHM kan tidak bisa tumbang tindih. Yang ketiga, bahwa harapan dari masyarakat milik tanah itu simpel, sederhana. Tadi sampai Pak Nur Yasin juga, ya tinggal transparansi berapa biaya yang dimunculkan di sana, berapa hasilnya, profitnya berapa, itu tinggal sebenarnya dibagikan ke masyarakat, dan itu tidak akan muncul upaya hukum sebenarnya, tapi itu selalu digagalkan terus. Kami diundang sudah tak terhitung lagi, sudah mediasi itu sampai terakhir di Dinas Perkebunan, tapi itu tadi perusahaan tidak mau transparansi. Kalau jelas perusahaan tahu itu lahan warga dan statusnya SHM. Hal serupa diutarakan pula pihak Koperasi Sukamaju yang turut bekerja sama dengan PT Niaga Mas mengaku telah diputus sepihak oleh perusahaan dan dianggap tidak memenuhi persyaratan hukum. Kita mau semua. Kalau lahan itu memang tidak, kalau sertifikat ya memang betul sertifikat hak milik kan, hanya beberapa persen aja tanah-tanah R itu ada memang di situ. Kemudian di tengah perjalanan diputus memang posisi Sukamaju itu secara sepihak. Padahal di dalam perjanjian itu mestinya nggak boleh memutus secara sepihak, tapi itu dilakukan oleh pihak perusahaan. Hingga informasi ini dimuat, pihak perusahaan masih belum ada yang dapat dikonfirmasi. Terkait agenda persidangan akan kembali dilanjutkan pada hari Rabu 22 Mei 2024 dengan menghadirkan para saksi dari pihak penggugat. Budiman, Nusantara Channel News melaporkan dari Kutai Kartanegara.